Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari seleksi komen kalian ya, dari postingan aku yang kemarin. Salah satu postingan aku yang kemarin, kalian boleh mengajukan pertanyaan untuk aku bacakan ya. Nah, ini yang pertama ya, aku ingin ngambil salah satu dari kalian, komenan kalian nih, pertanyaan kalian tentang ini ada mantan yang ghosting. Kira-kira bakal balik lagi nggak ya? Gitu, oke. Dia sudah menjadi mantanmu. Terus sekarang ngeghosting. Kira-kira bakal balik apa enggak? Gitu. Mantan ngeghosting, kalau udah mantan ya udah. Tapi it's okay. Oke, pertanyaan yang pertama adalah mantan ngeghosting, kira-kira balikan lagi nggak ya? Apakah dia balik lagi ke kamu? Dia yang sudah mengghostingmu, apakah dia akan balik lagi ke kamu? Dia yang mengghostingmu, apakah dia akan balik lagi ke kamu? Kita lihat ciri-ciri orangnya dulu ya, atau ceritanya seperti apa. Dia yang ngeghosting kamu, apakah dia akan balik lagi kepada kamu? Kita lihat. Ternyata di sini kalau aku lihat memang hubungan kalian ini banyak sekali rintangannya. Mungkin memang juga kamu dengan dia ada perbedaan di sini ya. Terus juga kalau aku melihat dari kartu ascending ini, ada keinginan dari dia untuk mencoba untuk apa ya, prepare, menyiapkan untuk datang lagi ya, datang lagi ke kamu untuk bisa bersama lagi dengan kamu. Cuman dia lihat kan memang hubungan ini tuh masih banyak rintangannya, jadi nampaknya nggak dalam waktu dekat ya. Bisa jadi kamu adalah twin flame ya, jadi kamu adalah bentuk dari copingnya dia. Jadi mungkin apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, kamu pernah melakukan itu juga terhadap dia atau terhadap orang lain. Misalkan dia ngeghosting kamu saat ini, berarti dulu kamu tuh pernah ngeghosting orang. Dan ya bisa dibilang ini kayak tabur tuai ya. Jadi apa yang dulu pernah kamu lakukan itu juga yang dia lakukan sekarang terhadap kamu gitu. Karena kamu dengan dia itu twin flame. Dan kalau aku lihat di sini kamu dengan dia itu complement each other, jadi saling komplement yang saling melengkapi, seperti itu ya. Dan kalau aku lihat masih ada union ya, aku lihat mungkin dia akan datang lagi, dia akan bersatu kembali dengan kamu atau datang lagi ke kamu. Nampaknya dia akan datang dengan komunikasi dulu ya. Ini aku lihat dia ingin ada yang dia bicarakan sama kamu, dan aku lihat di sini kamu memang sedang menunggu-nunggu pesan atau telepon, teks dia ya, pesan ya, chat, pesan, teks, email atau apapun ya dari dia. Pokoknya aku lihat di sini mungkin kamu sering banget lihat-lihat handphone kamu bolak-balik nungguin gitu ya, dia bakal telepon kamu atau chat kamu gitu, menghubungi kamu sering menunggu itu. Dan aku lihat ya itu akan tiba, itu akan datang komunikasi dari dia akan datang lagi ya. Kemudian aku lihat di sini cinta itu akan datang, yakinlah ya, yakin. Walaupun sebenarnya di sini ada keraguan-raguan untuk menjalin suatu pertemuan dengan kamu. Jadi bisa jadi orang gini tuh ya dari komunikasi dulu datangnya, nggak langsung bertemu secara fisik ya. Aku lihat karena masih ada keraguan-raguan juga, entah ini dari kamu atau dari dia ya, tentang hubungan kalian ke depannya apakah bisa komitmen atau enggak ya. Karena di sini kan aku lihat ada
rintangannya nih ya, entah mungkin kalian ada perbedaannya atau mungkin kalian ada halangannya ya, mungkin tidak direstui orang tua kah, ada jarak kah, ada situasi yang menghambat kah atau apa gitu ya. Jadi kalau aku lihat datangnya lewat komunikasi dulu. Dan kalau aku lihat juga di sini tuh dia ini sedang mencoba untuk menyembuhkan rasa patah hatinya dulu ya, karena mungkin dia ini habis berakhir hubungannya dengan seseorang, bisa jadi dengan kamu atau bisa jadi dengan yang lainnya. Ya intinya nih orang habis patah hati gitu, sehingga makanya di sini ngeghosting kamu atau menghilang ya, menghilang karena dia butuh untuk healing dulu, healing untuk menyembuh. Jadi dia butuh untuk fokus dulu ya, untuk membebaskan diri dia dari rasa patah hati. Terus juga mungkin kemarin itu dia habis ngejalani hubungan yang toksik. Terus juga mungkin dia kecanduan dengan hubungannya dengan yang kemarin, atau dia punya kecanduan atas sesuatu gitu ya. Jadi bisa jadi dia itu memang berakhirnya dengan kamu sehingga patah hatinya dengan kamu atau dengan yang lainnya gitu. Intinya nih di si dia lagi menyembuhkan tentang luka batin ya, dia butuh healing dulu untuk menenangkan hatinya. Dan apakah dia akan kembali? Ya, aku lihat di sini dia ingin datang lagi ke kamu ya. Dia pengen kayak mengajukan suatu komitmen atau permintaan ya. Dia nanya dulu sih sama kamu, kira-kira mau nggak kayak gitu ya. Bukan berarti langsung jadi berkomitmen kalian, enggak. Dia akan bertanya dulu, kira-kira kamu mau nggak gitu. Tapi itu ya dia butuh proses. Mungkin nggak dalam waktu dekat. Ini soalnya dia butuh untuk menyembuhkan patah hatinya dulu gitu. Oke, kita lihat lagi cerita selengkapnya. The Empress. Oh, kalau aku lihat memang kamu sudah menjalani hubungan dengan orang ini tuh sudah cukup lama ya, sudah bertahun-tahun ya. Ya, aku lihat di sini kamu sudah lama, sudah bertahun-tahun menjalani hubungan dengan dia. Nah, mungkin di awal-awal ketika kamu menjalani hubungan dia tuh kayaknya kelihatannya baik-baik saja, fine-fine saja. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya di sini kamu melihat sisi asli ya dari sikap dia, tindakan dia, atau hubungan ini ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia akhirnya tahu aslinya lah ya, jelek baiknya kamu, jelek baiknya dia. Di sini kalian akhirnya tahu gitu satu sama lain. Terus juga ternyata hubungan ini nih terlalu mengontrol atau manipulatif dari waktu ke waktu, sehingga memberikan rasa apa itu namanya, rasa bosan, rasa kesal, rasa sakit ya, karena terlalu dikontrol, karena terlalu manipulatif, karena terlalu toksik seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat sih di sini kalian akhirnya menyadari banyak kekurangan dari hubungan kalian ya. Bahkan aku lihat di sini ada salah satu, entah ini kamu atau dia, merasa bahwa perasaan dia atau keinginan dia selama ini tuh kayak dikesampingkan oleh pasangan lainnya. Entah kamu, entah dia gitu ya. Entah dia yang merasa keinginan dia selalu dikesampingkan oleh kamu, atau kamu yang merasa kayak keinginan kamu selalu dikesampingkan oleh dia. Jadi ada salah satu di antara kalian ini yang mengontrol orangnya ya, selalu mengontrol pasangan, sehingga dia ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada sifat pasangan yang menuntut pasangan lainnya untuk mengalah, untuk selalu apa itu namanya, memberikan kepuasan kepada si pengontrol ya. Yang dikontrol itu harus bisa memberikan kepuasan gitu. Jadi ya dia capek gitu. Aku lihat bisa jadi kamu yang mengontrol dia atau dia yang mengontrol kamu. Ya kalian situasikan aja lah ya, situasinya siapa yang di sini suka mengontrol. Kemudian Page of Coin.
Jadi kalau masalah perasaan ya, aku lihat di sini dia masih memiliki perasaan yang sama dengan kamu ya, masih masih memiliki rasa setia ya, masih memiliki rasa sayang sama kamu itu masih. Cuman memang situasi keadaannya saat ini tuh tidak memungkinkan karena memang ada keraguan juga, entah ini dari dia atau dari kamu tentang hubungan ini, gitu ya. Keraguannya entah ya memang tentang masa depan atau mungkin keadaan dia, situasi dia kayak gitu, sehingga mendorong perasaan kalian itu kayak semakin memudar gitu loh, kayak udah nggak asik lagi gitu loh, karena ada sesuatu keraguan yang mengganjal di hati dia atau di hati kamu. Ya kalau aku lihat sih mungkin di hati dia gitu ya, ada perasaan ragu yang mengganjal di hati dia, sehingga ya kayak aduh nanti dulu deh untuk fokus dengan cinta-cintaan ini gitu. Makanya di sini dia pergi meninggalkan kamu. Ya, jadi masih ada keraguan. Jadi sebenarnya di sini cuman tinggal nunggu waktu aja sih, nunggu semangat juang dia timbul lagi untuk hubungan ini gitu. Untuk ini ya, nunggu dia percaya diri sih, nunggu percaya diri gitu. Dan juga ada Eight of Swords reverse. Berarti aku lihat di sini sebenarnya dia pernah melakukan suatu apa ya, keterlambatan dalam pergerakan ya. Jadi aku lihat di sini gimana ya? Bisa dibilang tuh saat ini dia sedang butuh waktu untuk melakukan perenungan sebelum bergerak maju ke arah kamu ya, karena dia harus bergerak maju dengan sebuah rencana yang matang, yang bulat, yang kira-kira itu nggak akan menemukan kerusakan atau nggak akan menemukan apa itu namanya, kekecewaan seperti itu, karena dia ini sempat bergerak maju dengan rencana yang dia miliki, tapi ternyata tuh mungkin justru malah menimbulkan perselisihan di antara kamu dengan dia atau pertengkaran gitu ya. Jadi kayak dia salah timing atau salah perkiraan kayak gitulah ya, sehingga merusak hubungan kalian, sehingga merusak rencana yang sebenarnya sudah serius-serius dia lakukan kayak gitu. Jadi mungkin dia salah timing gitu aja. Nah, terus itu juga aku lihat di sini dia juga harus bisa tegas dengan keputusan dia ya. Karena kalau aku lihat ini dia salah apa ya, bisa dibilang tuh kayak lambat gitu ya. Seharusnya hari ini dia bergerak karena ada momen tertentu misalkan gitu ya, tapi justru malah dia melakukan suatu rencananya itu besok gitu lah. Jadi dia telat gitu ya, ada suatu timing nih, misalkan kamu merayakan hari ulang tahun kamu misalnya hari ini, nah tapi dia ngerayainnya kemarin, akhirnya kamu marah gitu, akhirnya kamu curiga, lo tahu nggak sih hari ulang tahun gua? Nah akhirnya gitu ya, sebenarnya dia tahu hari ulang tahun kamu itu hari ini, tapi malah kamu kok kemarin sih, besoknya gitu loh, kamu malah dia malah merayakan ulang tahun kamu besoknya kayak gitu loh ya. Jadi salah timing gitu. Jadi ada perselisihan lah di antara kalian ya. Contoh sederhananya kayak gitu aja ya. Kalau masalahnya ya terserah kalian yang tahu gitu ya. Lebih spesifiknya kalian yang tahu gitu. Karena kalau aku kan di sini ini energi kamu ya. Ya bisa juga ini energi orang lain ya. Intinya aku nggak kenal kamu banget ya. Jadi ya kalian situasikan aja lah ya kondisi lebih spesifiknya. Intinya garis besarnya seperti itu. Jadi saat ini dia butuh untuk bersantai dulu dengan pemikiran-pemikiran dia ya. Dia ingin relax dulu, memikirkan rencana selanjutnya gimana, dia harus bersikap seperti apa, dia harus bertindak seperti apa yang harus dia lakukan gitu ya, sebelum dia bergerak maju. Jadi kalau aku rasa orang ini tuh kalau mau melakukan sesuatu tuh harus direncanakan dulu, harus dipikirin dulu dampaknya nanti seperti apa, reaksi kamu nanti seperti apa, apakah kamu suka, apakah tidak kamu suka. Nah itu semua dipikirin. Orang yang memang pemikir kalau aku lihat di sini. Jadi orangnya kelihatannya nggak satset, orangnya memang ya agak lambat ya. Tapi memang semuanya itu kalau bisa jangan sampai ada resiko yang justru malah akan menyulitkan dia lah, intinya seperti itu ya. Dia nggak bisa terburu-buru membuat rencana dia selalu berhasil atau langsung berhasil gitu ya, karena menurut dia hal-hal seperti ini tuh penting gitu loh
ya. Dan kamu itu juga penting bagi dia. Jadi dia itu nggak mau membuat suatu kesalahan yang fatal gitu ya. Jadi orangnya memang kalau mau bertindak tuh mikir dulu gitu. Terus juga kan di sini aku lihat memang ada kesalahpahaman ya, ada miskomunikasi juga di antara kalian, bahkan mungkin ada juga sampai ini. Kayak misalkan dia niatnya mau A nih, tapi kamu itu memahaminya dia itu mau melakukan niat C misalkan gitu, sehingga ada kesalahpahaman di antara kalian. Entah apa gitu ya. Jadi ada salah penafsiran kalimat. Dia niatnya mau ngomong A atau mau melakukan A, tapi kamu memahaminya kayak dia itu akan melakukan tindakan C gitu loh, ya. Ini ada kesalahpahaman dari kosakata atau apa ya, memahami apa sih namanya tuh, memahami keinginan beda penafsiran gitu loh ya. Kalau aku melihat sih ya, sekarang tuh dia kayak entah ini dia melihat kamu atau kamu melihat dia kayak sekarang lebih menarik gitu ya. Lebih menarik, lebih tampan atau lebih cantik seperti itu ya. Aku lihat di sini salah satu dari antara kalian ini masih sering stalking. Terus itu pas ngelihat sekarang entah ini kamu yang ngelihat dia atau kamu yang ngelihat atau dia yang ngelihat kamu kayak kalian itu menarik gitu loh. Entah mungkin sekarang kalian lebih memprioritaskan mempercantik diri, ya membuat diri kalian bahagia, ya membuat diri kalian bervalue, berkualitas atau gimana. Intinya tuh kayak di mata dia atau di mata kamu itu sekarang lebih menarik gitu. Dan kalau aku melihat juga di sini kayak ada tantangan lagi gitu bagi dia atau bagi kamu untuk untuk mendekati lagi gitu loh, mendekati lagi ya. Bisa jadi ini energi dia ingin kayak mendekati kamu lagi, dan inilah yang perlu kalian lakukan, inisiatif ya. Terserah siapa yang mau di sini duluan mau inisiatif, karena di sini akan ada peluang bagi kalian untuk bisa lebih cepat ya, lebih cepat mungkin akan ada komunikasi atau akan ada pertemuan seperti itu, karena ini Six of Wands. Jadi kalian hanya perlu mengambil inisiatif sekarang untuk memberitahu pasanganmu tentang perasaan kalian sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian berani untuk mengungkapkan perasaan, ya silakan coba omongin, kalian hubungi dia seperti itu ya. Hubungin kalau memang masih ada kontak ya, entah media sosial, entah nomor handphone ya, silakan kalian ungkapkan. Karena kalau aku lihat di sini sih memang hubungan kalian itu punya jarak yang cukup jauh, mungkin beda kota, beda provinsi, beda pulau, atau bahkan mungkin ada yang beda negara. Aku lihat di sini ya. Jadi nggak gampang gitu untuk bertemu secara fisik. Nah makanya itu tadi ya, aku lihat mungkin ini akan terbukanya kembali atau datangnya dia kembali ke kamu itu lewat komunikasi dulu, nggak lewat secara fisik gitu ya. Nah memang ada rencana nih, dia ingin datang ke kota kamu atau ke tempat kamu agar lebih dekat gitu ya. Cuman kayak aku lihat di sini ya step by step lah ya. Aku lihat di sini step by step dulu. Ya, tapi ini udah lumayan lah. Ada kabar baik untuk kamu. Dia akan datang lagi kok. Dia akan cuman lewat menghubungi dulu ya, lewat komunikasi dulu. Karena juga kalau aku lihat dia ini energinya emperor. Emperor tuh maskulin ya, energinya maskulin. Jadi dia itu pengen ada, kalau dalam hubungan itu kepastian gitu loh. Dia nggak mau usaha yang dia lakukan itu nihil hasilnya. Jadi untuk membuat hubungan kalian berhasil, menurut dia, kita itu harus ada di satu frekuensi, di satu vibrasi, dan di satu kesetaraan gitu ya. Kalau misalkan menurut dia kita ini masih ada perbedaan atau masih ada pola pikir, tujuan, sudut pandang itu yang masih berbeda, ya menurut dia nggak bisa untuk dipaksakan kita bersama gitu ya. Apapun itu perbedaannya, kita harus bisa satu pemikiran atau satu frekuensi atau satu kesetaraan kayak gitu. Terus juga kalau menurut dia itu kita itu masih ada yang emosional, masih ada yang punya emosi gitu.
Sehingga kita butuh apa ya, memikirkan segala sesuatunya itu untuk mencari solusi dari masalah kalian ini harus pakai kepala dingin. Makanya di sini dia ngeghosting kamu, makanya di sini dia pergi ninggalin kamu itu karena ya kalian itu sempat mungkin bertengkar atau punya masalah atau terhambat oleh suatu masalah, dan itu membuat emosi dia itu atau emosi kamu itu kayak nggak stabil gitu. Jadi makanya di sini dia menghilang untuk membiarkan kalian tenang dulu satu sama lain, biar nanti kalau misalkan kalian udah tenang, kalian mau ngebahas sesuatu tuh nggak pakai emosi, nggak salah paham, nggak menggebu-gebu, nggak akhirnya saling menyakiti, nambah menyakiti kayak gitu ya. Kalau aku lihat memang dia ini orang yang mungkin lebih dewasa dari kamu, atau bisa dibilang tuh mungkin lebih berpengalaman lah ya, lebih berpengalaman dari kamu, mungkin kayak gitu. Jadi orangnya nggak suka yang satset, bukan dia nggak suka satset, tapi lebih bijaksana aja deh ya, lebih realistis aja, nggak usah hidup ini dibuat ribet gitu, karena hidup dia juga udah ribet. Orangnya memang kalau aku lihat ini pekerja keras ya, jadi dia itu orang yang sangat sibuk dunianya itu dengan karir, keuangan gitu ya, dengan kesibukan dia sendiri. Dia itu udah punya kesibukan, jadi kalau masalah percintaan itu nggak usah dibuat ribet lagi gitu. Kalau aku mikir A, kamu mikir A, ya udah hayu kita jalanin A, kayak gitu loh maksudnya. Jadi kita satu frekuensi, satu vibrasi, jangan dibuat jangan dipersulit gitu loh. Ya, itu maksudnya. Karena aku lihat di sini memang dia kayaknya usianya mungkin lebih tua dari kamu, atau usianya ya, atau dia lebih dewasa lah dari kamu. Ada mungkin yang di sini mungkin situasinya dia memang sudah lebih mapan dari kamu atau gimana. Intinya salah satu di antara kalian sudah mapan kayak gitu. Terus itu juga orang yang memang nggak suka atau lebih kayak dia tuh kayak sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya secara terbuka gitu. Sehingga ini juga yang sering membuat kalian sering salah paham sama dia. Ya, kalau orang yang maskulin, terus itu juga lebih dewasa, itu memang kayak gitu sifatnya, orang yang nggak gampang mengutarakan perasaan dia sesungguhnya gitu. Jadi dia suka pendem sendiri gitu ya, rata-rata maskulin seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh apa ya, hubungan kalian itu bisa jadi terlalu monoton ya, sehingga apa sih, nuansanya itu jadi kayak menyesakkan gitu loh bagi kalian berdua. Monoton atau hubungan itu kayak gitu-gitu aja. Ada situasi yang selalu berulang, gini lagi, sehingga membuat kalian selama ini tuh ngerasa kayak sesek gitu loh, ngerasa kayak capek, ngerasa kayak berat, ngerasa kayak terbebani, stres, nah kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi ya gitu deh. Ya, dan kemudian juga ada Five of Wands, yang mana sebenarnya dia itu pengen datang lagi ke kamu. Cuman dia melihat kayaknya kok di sisi kamu itu sekarang ada yang suka gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak ada pesaing di sisi kamu. Ya, jadi dia ngerasa kayak dia harus bersaing dengan mereka, orang-orang pelamar kamu yang lain, untuk ya berjuang ngedapetin perhatian kamu lagi kayak gitu. Sedangkan kalau mereka kan orang-orang baru, otomatis kamu juga punya penilaian yang dari kosong kan ya, kamu nggak punya penilaian buruk terhadap dia. Nah, kalau dia itu kan udah punya pengalaman dengan kamu ya, udah pernah melakukan pasang surut hubungan, jelek baiknya kamu udah tahu dia gitu, kamu udah punya penilaian sendiri, kamu sudah punya pemahaman sendiri terhadap dia ya. Apalagi kalau misalkan di sini dia pernah nyakitin kamu, apalagi ngeghosting kamu, pasti kan dia sudah punya pastikan kamu sudah punya penilaian negatif terhadap dia. Nah, jadi kalau aku lihat dari ini juga yang membuat dia itu kayak belum datang ke kamu tuh karena ini ya, kamu sudah punya pelamar lain, atau ada orang tuh yang suka sama kamu, jadi dia ngerasa kayak tersaingi. Sedangkan orang-orang itu kan pasti di mata kamu ya orang baik-baik gitu loh, orang yang intinya kayak belum ada penilaian buruk kamu terhadap dia, karena kalian kan baru gitu ya. Dan kalau kamu terhadap dia kan kamu sudah punya penilaian buruk terhadap dia. Jadi
apa ya, untuk mendapatkan poin plus di mata kamu itu juga kan butuh perjuangan gitu loh. Apalagi pesaingnya dia ini orang-orang baru gitu. Ya otomatis kamu akan lebih mudah menilai orang-orang baru itu dengan poin plus dibanding dia. Karena kamu kan sudah punya stereotip ya, dia beginilah, dia begitulah gitu kan. Jadi makanya di sini dia ingin sebenarnya untuk satset, cuman ya itu tadi, selain dia punya sifat yang lebih dewasa ya, terus juga dia orang yang nggak bisa menunjukkan atau sulit menunjukkan perasaan dia sesungguhnya, ya dia juga merasa bahwa dia nggak boleh sampai melakukan kesalahan yang sama seperti dulu kayak gitu ya intinya. Jadi makanya pergerakannya lambat banget ya. Ini tadi orangnya pemikir, jadi sebelum melakukan pergerakan dipikirin dulu gitu, makanya lama pergerakannya gitu. Cuman apakah dia akan datang lagi? Iya, cuman ya itu, dia harus merencanakan dulu apa yang harus dia lakukan, dia harus berbicara apa nantinya sama kamu, dia harus bagaimana terhadap kamu, bla 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 bla. Jadi memang pergerakannya lambat ya nih. Five of Wands ya, dia merasa juga untuk datang ke kamu tuh tantangannya besar gitu, karena kan kamu juga ya selain udah kenal banget sama dia, ya kamu udah tahu bobrok-bobroknya dia. Jadi untuk mendapatkan nilai poin plus dari kamu ya sulit, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi ya sulit gitu ya. Oke, bisa juga energi terbolak-balik, silahkan situasikan aja. Intinya apa ya, cerita ruang lingkup besarnya ya seperti inilah ya. Untuk lebih spesifiknya kalian pahami sendiri dengan situasi kalian gitu ya. Oke, kalau misalkan di antara kalian nih ada yang menonton video ini terus tuh kalian pengen juga mau ngebahas sesuatu tema ya, silahkan. Tapi kalau bisa temanya jangan untuk pribadi ya. Jangan untuk pribadi karena kan pembacaan ini kalau di YouTube tuh aku memang khususkan untuk general ya, untuk general. Jadi misalkan kayak apa nih, misalkan kayak perasaan dia hari ini seperti apa, seperti itu atau apalah ya, intinya pembacaannya itu yang bisa untuk general ya. Kalau untuk pribadi tuh sulit ya, karena kan aku nggak mengenal kamu banget, aku nggak tahu banget fisik kamu atau koneksi kamu, energi spesifiknya kamu ya, karena kita kan nggak ngobrol secara intens ya, aku nggak tahu data kamu. Jadi kalau bisa mau bertanya ya silahkan, nanti langsung tulis aja di komen atau tulis aja di komen postingan yang kemarin boleh ya, nanti aku akan seleksi. Silahkan deh mau tema apa gitu ya, nanti aku seleksi yang mana deh yang mau aku bacakan untuk kalian gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini, jadi pembacaan ini juga nggak hanya untuk terkhusus si pengomen ya, yang ngomen ini enggak, yang ngomen tema ini enggak. Siapa tahu memang situasi kalian itu ternyata sama dengan situasi si pengomen ini, ya nggak apa-apa gitu. Ini energinya ada dari zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan. Oh, energi paling kuat di sini ada Emperor, ada si Aries. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. Yang penting itu ya. Berbijak aja lah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini alfabetnya. Nih alfabetnya ya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.